Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar sehat teman-teman semua? Ya, alhamdulillah berjumpa kembali bersama kami di podcast Iman dengan saya Saiful Khair selaku host. Nah, untuk pertemuan kali ini, insya Allah kita akan ngobrol berbincang bersama beliau, Bapak Toto Sukamto selaku Ketua di KSP PSBMT Insan Mandiri kita. Iya. Nah, untuk tema kali ini, teman-teman semuanya atau sahabat iman, kita akan membahas mengenai temu anggota, bagaimana dari situ bisa mempererat silaturahmi dan juga kebersamaan yang beberapa waktu lalu, 1 minggu yang lalu belum ada ya, itu kita selenggarakan di cabang Simo bersama dengan tim cabang dan juga anggota yang ada di sekitar Simo Raya. Iya. Oke. Sebelumnya kabar sehat Bapak pada kesempatan kali ini? Alhamdulillah berkah dari ridhonya Allah diberi kesehatan, kewarasan. Biarpun saat ini sudah turun hujan yang dahsyat ya, hujan yang lebat, Ya, mengakibatkan Gemorong dan sekitarnya ya luar biasa. Hikmahnya Pak petani pemberdayaan di pertanian mulai tumbuh, mulai tebar benih, sebagian tanam, sebagian olah lahan. Jadi nikmat yang luar biasa. Alhamdulillah. Gitu. Iya. Suasana kemudian suhunya juga semakin dingin sejuk seperti itu Bapak. Iya. Kemudian kita ingin ngobrol tentang temu anggota yang beberapa waktu lalu, tepatnya tanggal 14, itu kita selenggarakan di kantor cabang Simo. Lokasinya ada di sebelah dari kantor itu, dan dihadiri oleh beberapa anggota itu. Iya, betul. Nah, itu mungkin bisa diceritakan sedikit dulu untuk biar sahabat iman ini bisa ada gambaran bahwasanya kenapa ini kita menyelenggarakan temu anggota pada tanggal 14 kemarin itu Pak. Yang pertama seperti pernah diungkapkan beberapa waktu juga bahwa temu anggota menjadi media komunikasi atau bahasanya event antara kami selaku pengurus pengelola dengan anggota khususnya yang ada di wilayah Boyolali. Kami ada di wilayah Simo dan di Ngemplak. Nah, kebetulan anggota-anggota Simo kemarin sebagian keterwakilan mewakili. Di sana ada silaturahim, ada anjang sana dalam arti kata temu dengan para khususnya pengelola atau staf kami yang dipimpin Mbak Isti yang ada di Simo selaku manajer cabang ya Pak ya? Manajer cabang. Nah, di sanalah ada perasaan bahagia, mungkin di sana ada door prize, mungkin ada juga perwakilan yang menyampaikan unek-unek usulan, saran dalam rangka membangun kebersamaan, membangun komunikasi dan menciptakan yaitu interaksi ekonomi mikro yang sehat. Artinya kami lembaga koperasi dengan konsep koperasi simpan pembiayaan syariah, kami bermitra dengan anggota di sana. Ada pedagang, ada pekerja profesi, ada masyarakat biasa. Nah, disitulah kami interaksi. Mungkin kami ada komunitas koperasi yang kecil di sana, memfasilitasi anggota di sana dalam rangka untuk geliat manfaat, menggeliat tapi bermanfaat. Dari sisi apa? Dari sisi ekonomi mikro, entah usahanya, mungkin juga membantu ketika kesulitan. Itu Mas, intinya teman anggota kemarin. Ini begini Bapak, ketika kita lihat ya dari luar seperti itu atas kegiatan untuk temu anggota kemarin, itu kita itu bisa melihat bahwasannya para anggota ini terlihat memiliki rasa kebersamaan dan juga rasa memiliki terhadap lembaga seperti itu. Nah, itu bagaimana ini kita selaku lembaga bisa menumbuhkan rasa seperti itu di masing-masing anggota. Mereka kan terlihat antusias sekali. Mereka ada terlihat bahwasanya oh ini ya lembaga kita gitu. Mereka merasa memiliki seperti itu, Pak. Jadi konsep dasar untuk sebuah kelangsungan di periowong yang tujuan itu, ketika orang itu saling mendapatkan manfaat, saling memberi input, saling menguatkan,
itu berarti kelangsungannya akan lama. Ya, konsep dasar koperasi itu kan dari anggota untuk anggota. Ketika kita ketemu mereka, kita dengar sarannya, kita dengar masukannya, kemudian kita sampaikan apa kendala dan situasi. Mereka juga khawatir. Ada beberapa lembaga sebelah yang sedikit ada gangguan, bahkan ada yang tumbang. Mereka juga khawatir. Tetapi dengan temu kita memastikan kita sehat, kita prima, kita kuat, kita ada komunikasi yang efektif dan aktif. Karena apa? Tata kelola kita bagus, tata kelola kita survival, terus membangun komunikasi itu. Itu yang terpenting. Yang kedua, karena ada perasaan tumbuh di dalam jiwanya itu, yaitu turut handar beni. Turut handar beni itu dalam arti kata begini, merasa memiliki. Kalau muncul turut handar beni, merasa memiliki tadi, maka orang itu pasti ingin membina. Ketika ada sesuatu yang salah, mungkin mengingatkan. Ketika ada layanan yang kurang prima kemarin karena ada sedikit beberapa masukan keluar tentang WA notifikasi atau apa, mau disampaikan begitu Pak. Oh ya, kita koreksi. Gitu. Jadi kemudian dia misalnya temu anggota ini sifatnya rutin, oh di sana ada sekedar ndil-ndil tondo tresno misalnya gitu, itu juga membuat mereka bahagia. Selain itu menjadi refreshing kecil, interaksi kecil. Bahkan di situ hadir Ustadz Sapardi, Ustadz Agus Suhartono, kemudian Ustadz Ervin. Di sanalah oh ini loh wajah-wajah pengurus. Saya biasanya itu memantau pergerakan. Gitu. Oke, jadi kalau boleh kita simpulkan seperti itu ya Pak ya, bahwasanya apa yang menumbuhkan rasa kepemilikan, rasa duweni gitu ya dari masing-masing anggota tadi adalah salah satunya dengan bagaimana komunikasi dari kita selaku lembaga dengan beliau para anggota seperti itu. Tetap intensif untuk berkomunikasi seperti itu ya. Bahkan tidak hanya berkomunikasi tapi kita juga selalu ya mendengarkan apa yang menjadi masukan, kemudian apa yang menjadi saran dan kritik dari para anggota untuk kita terus tumbuh bersama seperti itu Bapak ya. Jadi di item di situ ada tambahan nilai manfaat. Bagi kami anggota yang memberi manfaat, bagi mereka mendapatkan manfaat. Lah, aspek nilai manfaat inilah yang menjadi salah satu perasaan milu handar beni. Rasa memiliki. Iya, karena tidak ada nilai manfaat, saya pikir juga mungkin agak kurang ya. Makanya nilai manfaat itulah yang harus ditumbuhkan di dalam konsep-konsep kemitraan di dalam perkoperasian gitu Mas. Gitu ya. Jadi kemudian kita melihat ini Pak, kan juga dari apa yang disampaikan Bapak tadi bahwasanya terlihat sekali ya, tidak hanya tersirat ya, tapi tersurat ya. Sangat jelas terlihat bahwasanya kita dan anggota itu saling ada rasa bagaimana memiliki, kemudian bagaimana ada kesan-kesan anggota yang wah ini lembaga kita yang harus kita jaga dan seterusnya gitu ya Pak ya. Iya. Itu sebetulnya perasaan yang seperti itu dari komunikasi yang intens dan baik sehingga anggota punya kepercayaan, kemudian anggota bisa mempunyai rasa memiliki terhadap lembaga tadi itu sebetulnya kalau dari kita selaku lembaga hal-hal seperti itu sebetulnya seberapa penting sih Pak bagi kita sebagai penyelenggara lembaga itu? Jadi begini Mas, jadi ada beberapa item variabel yang penting. Ketika lembaga keuangan atau koperasi ini berbasis anggota, mau tidak mau dia cari anggota. Atau anggota yang sudah ada dipertahankan. Untuk mencari atau mempertahankan anggota, tentu ada titik interaksi. Nah, titik interaksinya adalah yaitu misalnya anggota simpanan atau pembiayaan. Mereka butuh modal. Misalnya seorang pedagang es teh butuh buka cabang, dia harus punya modal. Nah, makanya kita hadir di sana membersamai, bermitra dengan konsep syariah yang ada. Nah, dari sinilah yang dipentingkan bahwa oh ternyata dengan kemitraan ini jalan. Nah, yang kedua kepercayaan. Kalau anggota percaya dengan kita percaya dengan dia, oke, masuk. Tentu sesuai dengan SOP yang ada. Kamu harus ada agunan, kamu disurvei,
dengan agunan plafonmu sekian. Nah, sebaliknya setelah dia mendapatkan bener-bener modal, bener cabangnya dibuka. Bukan untuk pelarian yang lain, gue nyaur utang buat buka cabang betul. Oke, setelah itu mungkin dipantau. Ya mungkin dia akan angsuran bulanan. Nah mungkin marketing kita, manajer cabang kita memantau. Syukur memungkinkan pendampingan. Bentuk pendampingannya bagaimana? Misalnya kita arahkan, Bu, tolong setiap keuntungan harian disisihkan untuk angsuran. Misalnya satu hari dapat 100, disisihkan 30.000 untuk angsuran. Nah gitu. Jadi itu. Kemudian yang ketiga adalah setelah kepercayaan adalah realisasi. Jadi setelah kepercayaan ya realisasi hak dan kewajibannya tadi. Kalau anggota yang punya pembiayaan tadi dapat pembiayaan atau pinjaman, ada kewajiban angsuran, ya harus direalisasi. Harus ditunaikan. Ya, ditunaikan. Okay. Kalau itu tidak direalisasikan, nanti mencederai hubungan tadi, ya. Dampaknya ya relasi antara kami lembaga dengan anggota. Nah setelah itu kami pun lembaga harus mendata secara administrasi, menginformasikan, oh ini sisa pokoknya sekian, misalnya begitu. Oh kewajibannya begini, sehingga terus bangun komunikasi itu. Nah manakala misalnya ada hubungan yang ada sedikit info yang salah, misalnya mispersepsi, komunikasikan saja. Loh Bu, aku setoran lo iki. Gitu loh. Nah, yang terakhir lebihan kita apa tuh? Kita ini kan koperasi berbasis anggota, maka salah bentuk layanannya adalah kita jemput bola. Itu tidak terjadi perbankan yang besar, karena perbankan besar itu sistemnya sudah besar, sudah dasar. Jadi kita itu ngurusi hal kecil sudah tidak memungkinkan ya bagi mereka. Maka kita mainnya mikro dan kecil gitu, Mas. Jadi kalau boleh kita simpulkan ini, Pak. Jadi memang trust, kepercayaan dari anggota tadi bagi lembaga itu memang sesuatu yang memang betul-betul diharapkan dan juga sangat bermanfaat gitu ya bagi keberlangsungan lembaga itu sendiri seperti itu Pak ya. Dengan adanya kita membangun komunikasi, membangun silaturahmi, kemudian membangun kepercayaan dan juga kegiatan-kegiatan kebersamaan seperti itu Pak ya. Itu nanti menimbulkan kepercayaan dari anggota, tentunya kepercayaan itu nanti akan berdampak besar terhadap lembaga kita ya. Dimana nanti kita bisa semakin melayani anggota-anggota yang lain yang tentu akan semakin banyak jumlahnya. Minum juga ya Pak ya. Oke, silakan sambil diminum Bapak. Bismillah ya. Jadi kalau kita amati ya seperti itu, kalau boleh kita simpulkan ya Bapak, bahwasanya ya lembaga betul-betul membutuhkan akan ya kepercayaan ataupun trust dari para anggota tadi. Kemudian seperti ini Pak, saya ingin menanyakan satu hal lagi ya. Sharing juga dan berpendapat boleh kok. Ini ngobrol. Jadi bagaimana kegiatan silaturahmi ini biar terus terjalin, terus berjalan antara lembaga dan juga anggota ini Pak? Jadi kemarin ada rapat koordinasi di pusat, di manajemen pusat, di sana pengurus pengawas, juga dengan manajer pusat, dalam hal ini Bu Dewi, Bu Okta, kemudian Bang Roma, juga Bang Agus itu. Di situ salah satu rumusannya adalah ada item bahwa temu anggota, konsolidasi anggota masuk di RKT rencana kerja tidak lanjut, bahkan dimasukkan di program rencana kegiatan 5 tahunan. Jadi di masing-masing cabang akan selalu diadakan, hanya saja frekuensinya apakah sebulan sekali ataukah 3 bulan sekali, itu hanya konsepnya kan begitu. Tetapi pada prinsipnya temu anggota inilah satu untuk kontrol, 2 memberikan input masukan manakala layanan kami tidak purna prima, tidak sesuai harapan dari anggota seperti itu. Juga terdeteksi misalnya ada anggota-anggota yang bermasalah. Nah, keempat, ketika mereka galau dengan lembaga sebelah yang bermasalah, ketika ketemu dengan kita mantap, wah mantap ya, alhamdulillah yakin ya nggak ada masalah ya. Bisa mengetahui kondisi real sebetulnya seperti ya, diberikan gambaran langsung dari para pengurusnya seperti itu Pak ya. Iya, kemudian ada refreshing. Jadi begini, mak-mak ini kadang-kala
ketemuan, ada mungkin ada di sana ada tausiah. Biasanya Ustadz Sapardi yang memberikan tausiah rutin nih, to be continue Dalam itu. kegiatan temu anggota Iya, ini. iya. Jadi di sana dapat ilmu, manfaat, di sana ada door prize, ketemu temen, tentu loh ya mungkin snack makan itu biasa ya. Jadi itu nilai refresh kecil tapi bahagia. Bayangkan saja kalau dia di rumah bengong, nggak ketemu temen. Nah, itu. Iya, betul. Ya itu. Jadi banyak hal yang kita peroleh. Itulah konsepnya lembaga ini didirikan dalam rangka untuk pemberdayaan penguatan ekonomi mikro gitu, Mas. Nah, dari hasil temu anggota ini, Bapak, yang kita lakukan di cabang Simo kemarin, mungkin ada contoh dari hasil implementasinya atau mungkin hasil secara kolaborasi antara PMT dengan anggota, mungkin terjalin suatu kegiatan apa seperti itu, ataukah kegiatan tentang amal atau mungkin kegiatan dari bisnis anggota yang semakin tumbuh seperti itu, Bapak. Jadi biasanya untuk kegiatan ini kita ada divisi Baitul Mal. Baitul Mal biasanya sedikit memberikan santunan kepada duafa atau yatim. Jadi dalam paket khusus ikut bersama seperti itu. Itu pasti rutin ya. Baitul Mal membersamai, memberikan sedikit. Karena kan sebagian keuntungan di BMT Indonesia Mandiri itu di sana ada sisi tamwilnya, ada Baitul Mal yang berkembang juga bersama dengan dompet duafa dan pihak terkait. Itu disisihkan. Kemudian yang kedua, setelah kita lihat ketika hadir di sana, teorinya kan sederhana, Mas. Kalau tiap bulan anggotanya tumbuh, kalau di sana ada pembiayaan, ada simpanan, di sana pangapunten gaji-gaji daripada pengelola karyawan juga terkondisikan. Ini ada target SHU yang muncul per bulan, berarti ini sehat, sangat sehat. Lembaga itu di cabang bermasalah kalau minus SHU. Kalau di sana tinggi NPF tidak teratasi, maka kunjungan atau temu anggota tadi menjadi solusi. Nah, ketika kita pantau kemarin dari beberapa masukan, termasuk ada sih yang beberapa sedikit deg-degan dengan teman sebelah yang bermasalah. Setelah ketemu bahagia, gitu, percaya, tumbuh lagi. Di situ dia karena dia tahu dia menaruh uang, dan berarti kata dia ada simpanan berjangka di sana. Atau mungkin juga ada beberapa teman yang terima kasih usaha mikronya teratasi, misalnya khususnya pedagang. Kami ada salah satu marketing itu yang dasarnya itu di pasar-pasar. Dia pagi di pasar, absen lagi ke pasar. Itu luar biasa, sampai omsetnya agak tinggi. Nah, pendekatan kita ketika kepada pasar, anggota pedagang pasar, anggota yang berada di pasar. Iya, ini saya melihat salah satu marketing karya yang luar biasa. Maksud saya itu pencapaiannya dan kerajinannya. Sebenarnya orang sukses itu bukan karena sekedar pintar, tapi ketekunan dan ketelatenan. Ini misalnya sebelum kantor langsung ke pasar dulu, absen, koordinasi, ke pasar lagi. Itu luar biasa gitu loh. Pasar ini bukan maksud jualan ya, tapi menemui anggota. Menemui anggota pedagang pasar yang jualan di sana. Iya. Bahkan ada beberapa produk dia gabung, bukan hanya produk. Aku Pak melu simpanan korban, aku Pak ikut simpanan pendidikan gitu. Jadi satu orang itu punya beberapa buku tabungan. Oke, jadi tidak hanya mengikuti simpanan pokok wajib saja ya. Enggak. Tapi punya simpanan-simpanan yang lengkap. Ada simpanan yang lain. Hari raya, kurban. Ada yang begitu, tinggal mereka beberapa pilihan. Ada beberapa produk. Jadi tergantung dari anggota ini menghendaki untuk punya simpanan apa, kita berusaha semaksimal mungkin untuk bisa melayani dari kebutuhan ataupun keinginan anggota tadi, Pak ya. Tapi kan kata kuncinya kan tadi, maaf ya, ada karyawan, ada staf marketing yang jemput bola, yang telaten pasar. Itu hanya terjadi pada mak-mak. Maksudnya kami boleh sebut namanya Mbak Vita ya. Mbak Vita ini kan cewek. Jadi marketing cewek ini kan agak luwes kalau di pasar. Kalau cowok kan mungkin ya sungkan-sungkan ya. Karena kalau di pasar itu kebanyakan circle-nya memang ibu-ibu. Iya. Di Sukodono dulu juga begitu. Di beberapa titik kami cermati di Gondang Rejo yang dekat pasar juga. Jadi marketing cewek yang masuk ke pasar itu luas. Dulu di Gembolong namanya Bu Ati juga begitu. Jadi ini hanya teori catatan kecil observasi pengamatan kami. Di pasar, marketing yang efektif adalah mak-mak atau cewek gitu. Karena ibarat kata itu adalah
dunianya gitu. Iya, nggak tahu itu. Pengamatan kami begitu gitu loh. Hasil dari evaluasi beberapa tahun terakhir memang seperti itu, Pak ya. Iya begitu. Gitu. Oke, kemudian kalau boleh kita tarik benang merah tadi ya, bahwasanya kolaborasi apa yang tercipta antara PMT dan juga anggota atas adanya temu anggota tadi. Ya sudah barang tentu bahwasanya semakin kita mengadakan temu anggota, maka di situ terciptalah kepercayaan, kemudian komunikasi yang baik, intensif dan juga silaturahmi. Tentu akan kolaborasi yang lain akan muncul sebagaimana tadi. Oh mungkin anggota itu awalnya hanya tahu atau paham bahwasannya kita itu ya koperasi ya hanya ada simpanan pokok dan wajib. Tidak tahu kalau mungkin ada simpanan produk yang lain atau simpanan-simpanan yang lain seperti simpanan umroh. Ya, dengan adanya temu anggota tadi maka anggota tercerahkan, punya pengetahuan lagi bahwasannya oh ada ini banyak layanan-layanan kok dari koperasi kita ya, maka kita manfaatkan ya seperti itu. Dan yang menarik lagi begini Pak, jenengan yang menguasai dunia jenengan. Dulu kan awal-awal itu kan marketing kita bawa struk ya, kertas ya. Pakai slip, sekarang kan enggak. Slip kertas ya. Sekarang ada namanya digitalisasi. Iya. Yang gunakan kekuatan IT. Jadi kan tahu sendiri ya. Iya, betul. Dengan apa Mas print Bluetooth ya. Iya. Nah, langsung dieksekusi, langsung masuk input data kita. Oke, diinput dengan HP ya, Pak. Ini kan HP-nya marketing. Iya. Ini tingkat kesingsahannya rendah. Kesalahannya human errornya sangat terkurangi. Misalnya ada bisa dikomunikasikan. Kecuali ada oknum yang nakal tidak diinputkan. Tetapi kan sewaktu-waktu mereka bisa ngecek print simpanan di buku itu, Pak. Iya, betul. Nah, artinya sebenarnya semua pihak bisa ngontrol. Jadi ketika memang tidak diinputkan oleh marketing nakal tadi, akan terlihatan pertama, kemudian yang kedua juga dari notifikasi WA-nya kan juga bisa terpantau seperti itu, Bapak. Jadi untuk teman-teman sahabat iman yang belum mengaktifkan WA notifikasi, silakan diaktifkan, bisa melalui teller, datang ke teller, atau bisa menghubungi marketing yang teman-teman kenal. Jadi nanti dari situ nanti akan kita aktifkan fitur notifikasi sehingga nanti teman-teman ketika melakukan transaksi mau penarikan atau penyimpanan tabungan atau simpanan, kita nanti bisa memberikan notifikasi secara real time ke HP-nya teman-teman semua. Jadi seperti itu, otomatis nanti akan memberikan kepercayaan lebih ya kepada anggota. Itu yang menjadi tahun 2026 sampai 30 tadi. Salah satu titik stres kita adalah digitalisasi. Ya, di berbagai lini ya, tidak hanya di eksternal, internal juga ya. Kita perbaikan internal dulu. Internal kita dulu, misalnya kita buat misalnya begini, database karyawan dengan digitalisasi. Oh, mungkin maaf ya, mungkin seperti tadi, tidak lagi gunakan manual. Nah, itu lakukan sesuatu yang sangat kecil dulu yang di internal. Setelah itu kita siap, nah semuanya harus go public. Gitu loh. Jadi untuk go public ini sudah barang tentu kegiatan digitalisasi ini mencakup setidaknya dua lini ya Pak ya, bahwasanya dari internal dan juga eksternal. Sebagaimana disampaikan Bapak tadi bahwasanya internal tentu kita sudah harus menguatkan internal kita dulu. Semua kegiatan yang sifatnya masih konvensional, yang di situ banyak kemungkinan untuk terjadi error, maka perlu kita digitalisasikan. Pengarsipan agunan. Iya, betul. Misalnya pengarsipan inventarisasi. Semuanya harus disemangati digitalisasi. Misalnya begini, dulu manual, ini inventaris ini dibuat. Sekarang tinggal di depan komputer laptop, jedul, seret gitu. Agunannya ada di rak nomor berapa. Itu seperti itu, teman-teman. Jadi di kita, di Insan Mandiri ini, untuk jaminan yang dipakai teman-teman untuk pembiayaan itu ya, itu sudah kita arsipkan secara digital seperti itu Pak ya. Jadi ketika kita mau mencari, pembiayaan dari Mas Saiful Khair ini jaminannya apa? Katakanlah sertifikat gitu ya teman-teman, pembiayaannya pakai sertifikat. Kemudian sertifikat ini berada di rak nomor berapa, kemudian lacinya laci nomor berapa, dan yang menyimpan menginput siapa itu nanti sudah terdeteksi semua, jadi secara detail gitu ya. Jadi itulah definisi digitalisasi atau bahasanya konsep IT di milenia ini. Tentu di internal kami pengarsipan, database karyawan, inventarisasi,
sistem tata kerja di internal semuanya dengan Rapikan, konsep ya. rapikan. Karena kalau kita pakai cetak kertas kan boros. Iya. Oke, tetapi ada sesuatu yang harus dicetak kertas yang berkaitan dengan fakta hukum, fakta administrasi Oke. sesuai dengan aturan koperasi. Tetap Oke, harus ada hardfile-nya. tetap. Kalau misalnya maaf ya, ada sedikit sengketa yang harus kita selesaikan, harus ada itu. Tetap dari hukum Iya. tetap membutuhkan Iya. berupa hardfile atau kertas tadi ya Pak Betul, ya. betul, gitu. Selain dari internal tadi bahwasanya digitalisasi atau penguatan lembaga melalui digitalisasi, tentu juga dari lini eksternal ya Pak ya. Bagaimana kita memperbaiki layanan kita terhadap anggota ya dengan menggunakan sistem-sistem digital. Ya, teman-teman sendiri mungkin juga tahulah bagaimana kelemahan ketika menginput atau mengambil simpanan dengan slip itu akan rawan terhadap ya kekeliruan dan juga kesalahan ya Pak ya. Iya. Nah, ketika kita pakai dengan sistem digital sudah barang tentu kesalahan, human error ataupun kecurigaan dari masing-masing pihak bisa ditekan seminim mungkin. Iya. Sehingga nanti kegiatannya bisnis prosesnya akan semakin berdampak lebih cepat, lebih baik dan juga lebih transparan seperti itu Bapak ya. Kalau menghadapi karyawan kami yang 50-an misalnya atau mungkin nasabah yang ribuan, ini kadang nasabah di pasar kan jadi lupa. Aku udah ini titip ora toh Mbak? Maaf anggota, bukan nasabah ya, anggota, istilahnya koperasi anggota. Anggota itu, Mbak kemarin aku titip enggak toh Mbak? Iya. Misalnya kemarin saya biasanya jenengan ngambil untuk simpanan 50.000. Nah, titip enggak kemarin itu marketing yang ada di lapangan itu bisa langsung mengecek secara langsung teman-teman dari smartphone-nya gitu. Ketika ada anggota Mbak aku kemarin nabung nggak ya, itu bisa langsung dicek nih dari HP-nya teman-teman. Oh iya Bu, kemarin jenengan nabung nih sekian pada jam sekian, tanggal sekian, itu bisa langsung dilihat dari smartphone-nya marketing. Artinya sebenarnya peran IT ya, termasuk itu bagian masukan di SIMO kemarin ketika temu anggota itu sudah sangat dominan. Bahkan antisipasi persoalan yang terjadi, mispersepsi yang berkaitan dengan apa istilahnya saldo, itu terus perlu dikomunikasikan. Memang selama ini tidak ada kendala yang berarti. Misalnya kita ngomong berandai, kalau terjadi hal-hal kecil yang sifatnya itu tentu iso dikomunikasikan. Jadi maksud kami tentu kami dari anggota berkenan mengontrol kami juga. Sebaiknya karyawan kami, tim kami di bawah di cabang itu juga saling mengingatkan dan melakukan pendampingan kepada anggota. Jadi dengan semua usaha kita untuk memperbaiki diri bukan berarti kemudian kita tidak ada permasalahan yang muncul antara anggota dan lembaga ya Pak. Ya, ibarat kata dua gelas gitu Pak ya, dua gelas yang semakin dekat tentu potensi untuk bergesekan akan tentu ada. Namun semakin tingginya semakin tinggi semakin tinggi gitu ya. Nah, maka itu ya untuk sampai dengan saat ini semua ya permasalahan-permasalahan yang ada masih dalam batas yang wajar dan bisa kita selesaikan secara baik gitu ya Pak ya. Kemudian ini mengingat durasi kita ternyata sudah hampir 30 menit itu. Nggak terasa. Kemudian ini saya ingin kasih pertanyaan terakhir ini ya sebelum kita closing. Mungkin bagaimana kegiatan silaturahmi ini atau temu anggota tadi itu bukan hanya acara yang sesaat saja atau seremonial saja, betul-betul kita memaknai bersama dari kegiatan itu. Bagaimana ini tipsnya atau caranya kemarin Bapak? Sebenarnya begini ya, untuk temu anggota ini bisa juga untuk sifatnya bukan personal tapi komunal. Komunal itu kegiatan kelompok. Cuman kadang-kadang saat ini kalau kita menyangkut komunal, tidak semua orang mau, justru mereka lebih nyaman di personal. Pengertian komunal itu berkelompok. Lah, bisa sih kemarin usulannya berkelompok itu usulan wisata. Nah, akhirnya kita respon barangkali mungkin nanti dari manajemen khususnya bisnis akan membuat konsep simpanan wisata. Misalnya begini, kita akan wisata ke Dieng, misalnya. Oke, pesertanya berapa? 100 orang, misalnya, 2 bis misalnya. Berarti ini orang 100 orang ini
kita targetkan misalnya nanti berangkat bulan apa, mereka per minggu akan misalnya maaf ya memberikan simpanan, bahasanya simpanan ya. Nah nanti untuk kegiatan wisata. Kemarin sempat muncul itu, wisata ya boleh, tadi kan jenengan kan misalnya biayanya wisata berapa misalnya, 600 gitu ya. Sudah misalnya dia harus 50 kali berapa kali, 50.000 kali berapa kali, kali kali 12 atau 100.000 kan ya tinggal 6 bulan kan sudah berangkat kan sangun ya kecekel sak yuto ya. Bisa gitu. Mungkin bisa kita buat seperti itu ya. Itu hal seperti itu kadang mungkin kita selaku pengelola yang ada di lembaga tidak terfikirkan hal-hal seperti itu ya, Pak ya. Nah, terkadang ide-ide kreatif seperti itu muncul dari para anggota tadi ya, memberikan ide-ide seperti itu. Misalnya, Pak, kita buat tabungan untuk piknik tadi. Setelah kita nabung selama 1 tahun, simpanan piknik tadi, kemudian setelah 1 tahun kita menabung, nanti bisa piknik dengan uang kita, plus nanti bisa mendapatkan cashback misalnya untuk sangunya gitu ya, sangu pikniknya misalnya seperti itu. Nah, hal-hal seperti itu memang terkadang tidak terpikirkan oleh kita karena pada sibuk, karena sudah sibuk dengan rule-rule yang ada gitu. Jadi kadang kita lupa untuk berkembang gitu. Ada juga misalnya ada teori, ada beberapa pengrajin misalnya, pengrajin di dua daerah ada pengrajin tertentu. Pengrajin itu bisa juga semacam ada konsorsium ketemu dalam bina anggota. Nah, ketika dia butuh modal bisa merapat ke kita. Yang penting ada penanggung jawab, ada agunannya di sana. Nah, modalnya dengan untuk kerajinan. Nah, seperti itu. Banyak hal sebenarnya. Oke, jadi banyak hal ya dari kegiatan temu anggota ini, potensi yang bisa digali, kegiatan yang bisa dioptimalkan terus itu masih banyak. Masih banyak. Nah, ini sebelum kita akhiri Bapak, mungkin ada 1 atau 2 hal yang ingin disampaikan atau dipesankan kepada sahabat iman semua yang sedang menyimak podcast kita, Bapak. Iya. Jadi terima kasih kepada anggota yang tersebar di Surakarta, di Jawa Tengah ya, BMT Insan Mandiri ini. Jadi terima kasih kepercayaannya, kerjasamanya. Mari kita terus jalin komunikasi yang positif, yang aktif, dan semuanya kita urai satu persatu, dan bersama kita tingkatkan pemberdayaan ekonomi kita, tingkatkan kualitas pendapatan kita, tingkatkan kerjasama kita, sehingga raih kebaikan dan keberkahan. Amin. Itu Mas. Oke, terima kasih Bapak atas waktu, ilmu, dan juga kesempatan untuk kita ngobrol di podcast iman kita pada kesempatan kali ini. Ya, amin. Oke, jadi demikian dulu teman-teman yang bisa kita obrolkan pada kesempatan kali ini. Semoga kegiatan temu anggota yang beberapa waktu lalu pada tanggal 14 kita lakukan itu bisa menambah silaturahmi antara kita, lembaga, dan juga anggota, kemudian bisa meningkatkan keberkahan kita bersama. Demikian dulu, terima kasih sahabat iman yang sudah menyimak podcast kita. Jangan lupa tekan like, komen, dan juga subscribe ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.